Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idatihi wal istifadati wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang bab minuman Rasulullah dan tata cara minum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anin Nazal bin Sabrah qala utiya Aliyun bikuzin min ma'in. Utiya Aliyun bikuzin min ma'in wa huwa fir rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghassala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'imun thumma qala hadza wudhu'u man lam yuhdis hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu dikasih satu wadah ketika beliau ada di rohbah. Rohbah itu semacam halaman atau serambi. Kemudian Sayyidina Ali mengambil dari wadah itu, pakai telapak tangannya, digunakan untuk membasuh tangannya, berkumur-kumur juga. Kemudian beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengusap wajahnya dan juga membasuh kepalanya. Kemudian Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Artinya ini aktivitas wudu. Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Kemudian Sayyidina Ali ini bilang, ini adalah wudunya orang yang tidak hadas. Berarti itu sudah punya wudu tapi beliau wudu lagi, itu namanya tajdidul wudu. Aku melakukan ini karena aku pernah melihat Rasulullah seperti ini. Jadi Sayyidina Ali itu minum sambil berdiri. Sayyidina Ali minum sambil berdiri, bukan tanpa alasan, karena Sayyidina Ali pernah melihat Rasulullah juga minum sambil berdiri. Cuma yang perlu digarisbawahi, Rasulullah minum sambil berdiri itu bukan menjadi kebiasaan, hanya kadang-kadang saja, jarang. Ini menunjukkan boleh, bukan sunnah. Boleh. Tahu bedanya boleh sama sunnah ya? Boleh itu ya ada ini ada pahalanya. Kalau sunnah itu ada pahalanya. Hukumnya boleh, tidak sampai haram. Tapi kalau kebiasaan Rasulullah, beliau minumnya itu sambil duduk. Nah, di sini juga Sayyidina Ali meminum bekas air wudhunya. Dan di situ juga hukumnya sunnah. Kita itu sekali-kali minum bekas air wudhu kita. Dan itu Rasulullah pernah melakukan, karena Sayyidina Ali mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah melakukan ini. Dan karena memang bekas air wudhu itu memiliki manfaat yang sangat besar, terutama orang yang terkena ain dan diketahui sumbernya dari mana, maka orang itu nanti diambilkan bekas air wudhunya orang sumber ain itu, kemudian dibasuhkan ke wajahnya atau ke tubuhnya, digunakan untuk mandi. Ini biasanya terjadi pada anak atau kepada satu keluarga atau yang lainnya. Misal anak yang sering dipuji orang tuanya tanpa disandarkan kepada Allah misalnya. Itu kadang-kadang anak sering sakit. Nah, cara untuk mengobati itu berarti anak terkena ain dari ibunya. Cara untuk mengobati, maka ibunya suruh wudu, kemudian pada saat wudu itu kasih wadah di bawahnya. Setelah itu air yang masuk ke wadah itu diusap-usapkan, kalau anaknya masih kecil diusap-usapkan ke wajahnya, ke tubuhnya. Kalau dia sudah besar buat mandi, insya Allah sembuh. Itu jika memang diketahui sumber airnya dari mana.
Karena penyakit ain itu ada, dan itu penyakit yang sangat mematikan. Hampir rata-rata orang mati itu disebabkan karena penyakit ain. Ini paling banyak yang menyebabkan orang mati setelah takdir Allah itu ain. Bukan karena penyakit apa, justru penyakit yang paling membahayakan penyakit ain. Penyakit ain itu ya penyakit dari pandangan. Ainun artinya mata, dari pandangan orang. Makanya kita harus benar-benar kuat. Dan kalau muji orang itu ya harus disandarkan kepada Allah. Misalkan Masya Allah ini anak kok cantik banget, Masya Allah ini anak kok pintar banget, kasih Masya Allah, sandarkan kepada Allah. Insya Allah pandangan kita itu aman-aman saja. Khawatir kita itu ada unsur ainnya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kadang-kadang muji seperti itu kalau ada sedikit-sedikit dicampuri iri, itu bisa berbahaya. Makanya kalau dipuji sama orang dan kita khawatir pujiannya orang itu sambil dia mandang ada ainnya yang bisa membahayakan kita, kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau dipuji orang, Mbak kamu ini kok ini ya, kok rajin, kamu kok istiqomah, kamu kok cantik, bilang Alhamdulillah Masya Allah la quwata illa billah. Kalaupun seandainya tadi itu pandangannya dia memang ada ainnya, itu mental gitu. Hati-hati, disuka dipuji orang itu hati-hati, bisa bahaya, bahkan bisa sakit, bahkan bisa mati. Hati-hati. Termasuk muji kepada anak itu juga harus hati-hati. Ditambahi Masya Allah, ditambahi Masya Allah. Jangan langsung muji, karena kita itu masih banyak kotorannya. Khawatir kotorannya itu nular kepada anaknya. Anak kecil itu rawan. Wa an Kabsyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala 'ala nabi alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasyariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman. Ada namanya Kabsyah. Kabsyah ini pernah didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini minum di satu wadah yang digantungkan begitu. Wadah yang terbuat dari apa semacam pelepah kurma begitu, digantungkan. Kemudian Rasulullah minum sambil berdiri. Jadi ada semacam kayak kendi itu. Jadi ada cucuknya itu. Cucuk ya? Apa namanya? Kalau kendi itu ada yang panjang itu. Itu apa namanya? Hah? Tempat untuk apa? Iya. Jadi ada wadah digantungkan di atas begitu. Rasulullah karena digantungkan, Rasulullah minum sambil berdiri. Dan sudah ada ininya, sudah ada airnya di wadahnya itu. Setelah Rasulullah minum, yang namanya Kabsyah ini orangnya cerdas. Bekas wadah, bekas tempat yang pernah menyentuh mulutnya Rasulullah itu dipotong. Ini harus disimpan ini, karena ini pernah bersentuhan dengan mulut mulianya Rasulullah. Disimpan, dipotong, anggap saja seperti semacam kendi itu dipotong, yang panjang itu disimpan oleh Kabsyah. Faqumtu ila fiha faqata'tuhu ay qata'at famal kirbah litabarruk wal istishfa. Digunakan apa dipotong? Untuk ngambil berkah dan juga untuk menyembuhkan dari penyakit. Nah, berarti ini sahabat itu juga mengajarkan bertabarruk, ngambil berkah. Masa ada seorang sahabat yang menjadi murid Rasulullah tidak ngerti hukumnya? Iya, tidak ngerti hukumnya. Nah sekarang sebagian kelompok sebelah, tidak tahu sebelah mana, itu kan bertabaruk dengan orang soleh, hukumnya bid'ah, haram. Loh, berarti tidak usah sekarang. Sahabat tuh banyak melakukan bid'ah. Sahabat yang ditiru siapa kalau bukan Rasulullah? Belajar kepada siapa kalau bukan kepada Rasulullah? Berarti sahabat ini mengajarkan kesesatan kalau begitu. Ini kan tidak masuk akal, paham? Nah ini dicontohkan oleh sahabat. Itu tabarruk. Makanya apa-apa yang pernah bersentuhan dengan orang soleh itu ya sebaiknya jangan dikasihkan ke orang. Misal kita pernah punya apa barang begitu, pernah dipinjam sama orang soleh atau pernah dipegang saja, ini tangannya itu bukan tangan biasa, jangan sampai dikasihkan ke orang.
Saya pernah punya satu kitab dipegang sama orang soleh, dan saya kira kitab itu bagi saya mahal harganya dan tidak akan saya kasihkan kepada siapa-siapa. Bukan masalah kitabnya, tapi tangannya itu yang tidak sama. Saya punya kitab Khulasoh. Khulasoh itu isinya wirid-wirid yang disusun oleh Habib Umar. Itu sudah sampulnya sudah rusak-rusak dan warna kertasnya juga sudah buram. Itu pun tetap tidak saya kasihkan kepada siapa-siapa. Padahal Khulasoh saya itu banyak, ada 3 atau kalau tidak salah. Tapi itu tetap saya simpan terus karena pernah menemani saya selama di Tarim, ziarah ke orang soleh ini, ke itu, ke Zambal, pernah juga saya bawa ke Madinah, pernah juga saya bawa ke Mekah. Sebenarnya harga dari sebuah barang itu karena nilai yang ada di dalamnya, bukan karena harga dari barang itu. Beda ya. HP kita beli dari counter, harganya misalkan ini sekitar 300-an. Kemudian kita ini HP dikasih sama orang soleh, beda nilainya, tidak sama, lebih mahal yang dikasih sama orang soleh itu, gitu. Nah, itu dipotong sama kabsyah itu, itunya yang pernah dimasuki mulut mulianya Rasulullah ketika minum, itu dipotong tujuannya untuk bertabarruk, ngambil berkah, dan juga barangkali ada yang sakit berwasilah dengan itu. Tapi tidak meyakini bahwa itu yang bisa menyembuhkan. Nah, ini coba kalau kita mau belajar sejarah, sahabat-sahabat terdahulu itu sudah mengajarkan tawasul, juga mengajarkan tabarruk, mengambil berkah. Jadi tidak usah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman dari guru-guru kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanfukhu fi ta'amin wala syarabin wala yatanaffasu fi ina'in. Nah, ini penting. Rasulullah itu tidak pernah meniup makanan. Jangan ditiup kalau mau makan. Oh, kalau panas gimana Ustaz? Ya tunggu dulu, sabar. Jangan keburu-buru. Apalagi masih baru ngambil dari panci. Jangan, bisa bahaya. Pokoknya kemarin itu yang waktu bab makanan kemarin ya, yang pembahasan sebelumnya, yang penting apa? Uapnya sudah tidak ada, itu sudah boleh dimakan. Tapi kalau uapnya masih ada, itu tidak dianjurkan untuk dimakan. Sebegitu ini ya, Rasulullah itu perhatiannya kepada umat itu. Tidak ada aturan yang sedetail Islam. Mulai dari cara makan, cara minum, cara ke kamar mandi, cara tidur, semuanya diatur sama Islam. Saking perhatiannya Rasulullah kepada umatnya. Jadi tidak boleh niup makanan. Dan jangan dicontohkan kepada anak-anaknya. Makanya kalau anaknya keburu makan, ya didinginkan dulu. Jangan, saya ini panas, ditiup dulu sama mama, sama ibu, sama mama, sama bunda. Jangan, akhirnya ditiru sama anaknya. Tidak boleh. Ya, ini hukumnya bukan haram tapi hukumnya makruh. Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Ini yang penting. Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Dan minuman juga seperti itu. Berarti ini minuman yang panas. Kalau minuman dingin apanya yang ditiup? Minuman yang panas. Itu juga, makanya kalau pengen cepat minum, ya jangan pesen teh panas. Es teh aja. Bukan, teh hangat. Teh hangat itu masih ini biasanya langsung bisa diminum. Kalau teh hangat masih standar dan masih aman. Kalau teh panas baru airnya ngalkal itu, langsung dimasukkan, langsung diminum. Nah, insya Allah itu. Insya Allah mulutnya itu lecet nanti. Dan Rasulullah juga tidak pernah bernafas di dalam air. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok saya tidak puasa? Ya kenapa emangnya kalau tidak puasa? Puasa Rajab itu puasa sunnah.
Sekarang itu hari libur. Barangkali nanti ada tamu atau anak saya itu pengen ngajak jalan-jalan, pengen makan bakso di warung misalnya. Dan ada banyak alasan. Intinya yang puasa tidak usah menganggap dia baik daripada yang tidak puasa. Yang tidak puasa pun tidak usah sinis sama yang puasa ya, soalim. Munafik paling puasa tapi coba lihat nanti juga gibah juga. Nah, itu namanya apa? Jealous itu. Sirik tanda. Rasulullah itu tidak pernah bernafas di dalam air. Bernafas di dalam air. Contohnya begini, bernafas di dalam air. Misal begini. Ini ya, dilihat ya. Dilihat contohnya. Dilihat contohnya. Ini soalnya contoh, tidak bisa kalau tidak dilihat. Bernafas di dalam air. Jadi pada saat masih belum dilepas, dia nafas di situ. Bernafas di dalam air, contohnya begini. Tapi ini saya tidak nafas karena ini dilarang. Ini saya mencontohkan saja, tapi saya tidak bernafas. Bernafas tadi itu, anggap saja bernafas. Itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Alasannya, ini saya pernah baca. Bisa jadi karena ada kemungkinan kuman masuk di dalam air, karena orang menghirup udara itu dia kan menghirup hal-hal yang menyehatkan, mengeluarkan hal-hal yang membuat ini bisa orang sakit, virus itu yang kotor-kotor itu dikeluarkan. Sebegitu besarnya hikmahnya Allah itu menciptakan angin, oksigen yang secara gratis kita bisa gunakan setiap saat. Jadi ketika orang itu membuang nafas itu yang keluar itu yang kotor-kotor. Nah, ketika orang minum kemudian bernafas di dalam air itu bukan ininya diselemkan ke air, bukan. Paham? Ya kayak tadi itu, tidak nyelam ke air ininya. Artinya bernafas di situ, maka itu hal yang hukumnya makruh. Bisa jadi orang itu juga merasa jijik nanti ketika dia join misalkan. Tapi Rasulullah itu seperti itu mengajarkan kepada umat. Seandainya pun Rasulullah bernafas, nafas Rasulullah tidak sama seperti nafasnya kita. Justru Rasulullah ketika bernafas itu justru banyak zat-zat positif yang masuk ke dalam air itu. Paham? Jadi Rasulullah bernafas pun justru semakin berkah seandainya beliau bernafas. Tapi ini beliau mengajarkan kepada umatnya karena nafas kita itu tidak sama dengan nafasnya Rasulullah. Paham? Nafas kita kan ya seperti itu, apalagi pas bangun tidur begitu. Dan salah satu hikmahnya itu ya tadi itu biar tidak membuat orang itu jijik, dan juga untuk agar itu lebih steril, begitu. Tidak boleh bernafas di dalam wadah, jangan dibiasakan. Kadang ini sering dibiasakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa salasan wa yaqulu huwa ahna wa amra'u wa abra'u. Rasulullah itu kalau minum dengan 3 kali nafas. Setelah ini dilihat, saya contohkan. Rasulullah itu kalau minum 3 kali nafas. Paham caranya 3 kali nafas? Tahu caranya 3 kali nafas? Lihat. Tapi ini tidak langsung saya minum semuanya. Tapi yang bagus ya kalau misalkan 1 gelas ya diatur saja sekiranya 3 kali sudah habis. Ya, 1 gelas bukan 1 galon. 1 galon naik. Kenapa? Ya bagus. Ya tidak apa-apa. Beliau kalau minum 3 kali nafas. Berarti kalau sudah 3 kali nafas kesana habis gitu. Nah, caranya kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
dijauhkan, kemudian kita nafas. Nafasnya di luar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nafasnya di luar, bukan di sini. Kadang kan orang kalau sudah haus sambil ini ditempelkan di sini. Insyaallah. Itu kasihan nanti kalau gelasnya dipakai sama orang lain, banyak virusnya. Ya, sudah 2 kali nafas kan? 2 kali nafas ya? Ya. 2 apa 1? 2. Setelah itu minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah 3 kali nafas. Jadi nafas pertama ketika minum yang pertama nafas, kemudian minum lagi bernafas, kemudian minum lagi nafas. 3 kali kan? Betul? 3 kali betul? Nah begitu caranya. Jangan langsung begini, ini sudah karena sudah tidak ada airnya. Kadang kan orang karena setengah hausnya. Kadang nggak ada nafasnya. Itu apa bedanya antara manusia sama hewan? Hewan itu kan minumnya langsung sekali kan? Apa ada masih ada hubungan sepupu apa saudara sama sapi sama kambing, enggak tahu. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa marrataini wa rubbama kana yashrabu binafasin wahidin hatta yafrugha. Rasulullah itu juga pernah minum dengan 2 kali nafas. Rasulullah juga pernah minum dengan 2 kali nafas. Tapi ini sanadnya dhaif dan ini beliau itu hanya melakukan kadang-kadang saja. Berarti ya sesekali kita juga mencontoh yang 2 kali nafas. Ya berarti 2 kali saja. 2 kali gitu. Tapi ada sebagian ulama itu yang menafsirkan sebenarnya 2 kali nafas itu sebenarnya di satu keadaan dia itu 2 kali nafas tapi tetap nafasnya 3 kali. Misalkan contohnya begini, 1 langsung 2 itu, kemudian minum lagi 1 nafas, minum lagi 1 nafas gitu loh. Artinya kita itu yang tepat ya 1 nafas. Jangan itu karena kebanyakan minum gitu. Cukup 1 nafas saja. Setelah itu minum lagi, nafas lagi, minum lagi, nafas lagi. Dan yang bagus dimulai dengan bismillah. Bismillahnya itu ketika sudah dekat ke mulutnya, bukan ketika masih di sini bismillahirrahmanirrahim baru begini. Tapi ketika ini sudah hampir mendekati baru bismillah. Biar apa? Ya biar ada energi bismillah masuk ke dalam air gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa juga bismillah. Itu salah satu manfaatnya. Selama air itu masih berada di dalam tubuh seseorang, maka dia akan dihindarkan melakukan maksiat. Itu salah satu hikmahnya. Dan Rasulullah itu juga pernah minum dengan 1 kali nafas. Tapi intinya kita meniru yang sering dilakukan oleh Rasulullah, begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu fi thalathati anfasin. Rasulullah ketika minum dengan 3 kali nafas. Wa idza adna al-ina ila fihi samallahu taala wa idza akharahu hamidallahu yaf'alu dzalika salasan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beliau baca bismillah ketika ini sudah dekat ke mulutnya. Jadi bukan begini. Jadi adabnya kalau kita menyebut salah satu anggota tubuhnya Rasulullah itu ditambahi mulia. Misalkan mata mulia Rasulullah,
mulut mulia Rasulullah, karena semuanya tidak sama seperti anggota tubuh kita. Jadi kita niat untuk adab dan menghormati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yatanaffasu fil ina. Rasulullah tidak pernah bernafas di dalam wadah, bal yanharifu 'alaiha, tapi beliau itu berpaling, ya seperti tadi contohnya, begini, pas begini. Jauhkan, jangan begini, pas begini kan tetap nanti arahnya ke sini. Jauhkan, begini. Tapi jangan begini. Nah, itu gayanya lain. Wa atahu marratan bi'inain fihi aslun wa labanun. Rasulullah itu pernah dikasih wadah yang isinya madu dan susu. Tapi Rasulullah tidak mau minum. Apa kata Rasulullah? Syurbatani fi syurbah. Ini ada 2 minuman dalam satu wadah. Wa idamani fi inain wahidin. Ini semacam ada 2 lauk di dalam satu wadah. Kemudian Rasulullah berkata, la uharrimuhu. Aku tidak mengharamkan minum 2 jenis minuman sekaligus, ada madu, ada susu. Aku tidak mengharamkan. Tapi kata Rasulullah, coba ya kita lihat betapa mulianya akhlak Rasulullah. Walakinni akrahul fakhra wal hisaba bi fuduli dunya ghadan. Tapi aku itu tidak suka bangga-banggaan dan aku khawatir dihisab dengan sebab meminum ini, karena ini bagian dunia yang berlebih-lebihan. Nah, coba ya, padahal itu cuma madu dan susu dicampur jadi satu. Aku tidak mengharamkan, aku tidak melarang, tapi aku khawatir ini sebagai bentuk kesombongan. Rasulullah ya, suri tauladan kita, semuanya lengkap. Ya kalau kita mikir ya, apa yang disombongkan juga apa, cuma minum madu sama susu gitu ya, kecuali minum semisal kayak bukan minuman-minuman yang berkelas gitu, yang mahal, misalkan kalau ini apa kayak dalgona apa gitu, itu kan kayak mahal gitu, yang mahal-mahal begitu. Atau jus duren atau apa, ini kan biasa-biasa saja. Dan kata Rasulullah, wa hibbut tawadhu'a, aku lebih suka tawadhu li rabbi azza wa jalla, untuk Tuhanku azza wa jalla. Fa inna man tawadhu'a lillah rafa'ahullah, karena sesungguhnya orang yang tawadhu kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya, dan Rasulullah benar-benar diangkat derajatnya. Coba ya, masa kita masih belum bisa untuk belajar mencintai Rasulullah, orang yang sebaik itu, tidak mau minum madu dan susu, khawatir beliau dikatakan orang yang sombong. Aku lebih suka tawadhu. Dan kalau kita bahas yang sebelum-sebelumnya, alas tidur Rasulullah ketika beliau tidur sampai ngecap kan, membekas itu, karena beliau tidur di atas pelepah kurma. Diprotes oleh sahabat, ya Rasulullah, kau ini manusia makhluk paling mulia sedunia ini. Coba lihat raja-raja Romawi, raja-raja Kisra, raja-raja Persia itu permadani, tidurnya tempatnya empuk, mewah, megah. Apa kata Rasulullah? Ya, aku ini pengen merasakan seperti ini, karena nanti ingin merasakan kenikmatan di akhirat. Aku lebih memilih akhirat daripada dunia. Itu Rasulullah. Seandainya beliau itu mau, itu ya sangat bisa gitu. Kemudian untuk yang terakhir, qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu ala ta'amihi li alla yufsidahu, wala siyama in kana al-ma'u harran aw baridan fa innahu radiun jiddan. Rasulullah itu tidak pernah minum pada saat makan. Bisa jadi pada saat makan itu makanannya masih ada di mulutnya, kemudian beliau minum. Tidak pernah seperti itu. Atau belum selesai makan sudah minum, tapi artinya makannya memang sudah tidak ada di mulutnya, tapi minum, lanjut makan lagi.
Itu Rasulullah tidak pernah. Kadang-kadang kan orang seperti itu. Ya sabar sedikit lah, tidak kira mati juga. Kalau tidak langsung minum, mati tidak kita? Tidak. Wah ini makanya kalau makan pelan-pelan, jangan sampai keselak gitu. Kecuali sampai bahaya. Ini kalau tidak segera dikasih air ini bisa mati. Silakan. Sabar, tunggu sampai selesai. Atau kalau mau minum dan anggap itu sudah penutup gitu. Nah, setelah itu jangan makan lagi. Kalau mau makan lagi, ya nanti mungkin setengah jam balas dendam. Setengah jam atau 1 jam lagi makan. Rasulullah tidak pernah minum di atas makanannya. Bisa jadi ada 2 kemungkinan tadi itu. Bisa jadi makanannya dia masih ngunyah, minum. Berarti kan makan campur air. Atau bisa jadi di tengah-tengah makan, memang makanannya sudah tidak ada, tapi langsung minum, lanjut makan lagi. Itu Rasulullah tidak suka. Alasannya agar tidak bisa merusak di dalam organ tubuh kita, dan juga itu pencernaan itu juga tidak normal. Lebih-lebih di sini dijelaskan, lebih-lebih jika air yang diminum itu adalah dingin atau panas, itu sangat tidak bagus. Lagi makan apa ya? Bakso. Pesennya sama es teh atau es jeruk. Wah, pedes itu baksonya. Level 15. Misalnya, bakso level 15. Baru makan pentol 1 yang kecil. Tidak bagus seperti itu. Tidak bagus. Sekalian aja biar mulutnya itu nyonyor, tahu nyonyor. Ya biasa-biasa aja. Yang makan tuh ya jangan uji nyali lah. Yang sekiranya tidak membuat kita itu juga pokok makan tuh nyaman. Ya pedes ya boleh pedes, selera karena selera itu, tapi ya jangan terlalu pedes itu. Setelah itu baru nanti setelah sesi yang paling terakhir baru minum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaribal ma'a qala alhamdulillahilladzi saqana adzban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ini doa setelah minum. Kalau hafal. Kalau udah hafal gimana? Cukup alhamdulillah. Kalau udah hafal mati saja. Masa alhamdulillah udah hafal. Alhamdulillahilladzi saqana adzban furatan birahmatih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan minum dengan minuman yang segar dengan rahmatnya Allah, dan tidak menjadikan minuman ini asin dan tercemar dengan dosa-dosa kita. Bisa jadi ini memang dosa itu bisa berpengaruh kepada alam sekitar. Di sini jangan sampai air ini menjadi asin disebabkan karena dosa-dosa kami. Kalau tidak percaya, coba testimoni. Kalau tidak percaya, ada bunga tumbuh di rumahnya orang yang ahli ibadah, orang soleh, dan ada bunga yang tumbuh di rumahnya orang yang fasik, suka terbiasa melakukan dosa kecil atau dia pernah melakukan dosa besar. Coba lihat perkembangannya, karena memang dosa itu pengaruh. Satu contoh yang lain, coba kamu masuk rumahnya orang soleh dengan rumahnya orang fasik, rasanya itu tidak sama. Itu pengaruh dosa itu ada. Pengaruh dosa itu ada. Bahkan dulu itu diceritakan, kucing itu bisa jadi dia kabur kalau dihampiri oleh orang fasik. Tapi kalau orang soleh tidak mau. Makanya dulu dikisahkan bahwa Rasulullah itu punya hewan namanya dajin. Dajin itu hewan yang sering keluar masuk di rumah. Tapi itu tidak terjadi ketika Rasulullah berada di dalam rumah. Dajin ini tidak mau keluar, tetap di rumah terus. Karena di situ ada orang soleh, bahkan pemimpinnya orang soleh. Maka dikatakan dalam satu keterangan, inda dzikris sholihin
tanzilur rahmah. Ketika disebut orang-orang soleh akan turun rahmat. Itu jika orang soleh biasa. Apalagi yang disebut adalah pimpinannya orang soleh. Bagaimana rahmat yang turun sebegitu banyaknya. Nah, maka itu pengaruh. Coba ya lihat masuk di misalkan rumahnya orang soleh fulan bin fulan, kiai ini, habib ini, atau masuk di majelis di tempat-tempat yang sering digunakan untuk hal-hal yang baik, adem gitu rasanya, nyaman, hati itu damai. Coba masuknya orang yang di dalamnya itu tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat, auranya saja itu masya Allah kayak rumah angker, kayak rumahnya kuntilanak, tidak nyaman gitu. Orang itu tidak betah, orang itu tidak betah. Maka rumah yang paling bagus itu ya rumah yang banyak didatangi oleh tamu-tamu itu. Nah, itu banyak keberkahan di dalamnya. Dan masih ada pembahasan yang lain, kita akan bahas wadah yang digunakan minum Rasulullah itu seperti apa. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini kita juga bisa niru. Bahannya itu terbuat dari besi, apa dari emas, apa dari perak, apa dari tanah liat, apa dari plastik atau dan sebagainya. Dan ini ya lagi-lagi kita itu niru, belajar sedikit demi sedikit. Ya kalau 100% mencontoh saya kira sulit ya. Tapi minimal ya kalau tidak bisa semuanya bukan berarti meninggalkan semuanya. Ya kita niru sedikit demi sedikit semampu kita. Begitu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan, bisa bertanya masalah materi ini atau di luar materi, silakan. Iya. Berarti kalau makanan ketika panas itu boleh ya dikipas? Tidak masuk waktu ya? Kalau menurut pemahaman saya itu juga bagian dari semacam apa ya? Tiupan. Jadi sebenarnya kalau mau dihindari saja. Tapi yaitu memang tidak termasuk dari tiupan yang ada di mulut. Cuma kita pun juga tidak tahu kipas itu steril apa enggak. Gitu. Tapi intinya apapun yang dicontohkan Rasulullah itu tidak berkaitan dengan alasan. Dan apapun yang dilarang Rasulullah itu sebenarnya murni kita ngikut saja. Satu contoh misalkan, babi itu haram apa halal? Haram kan? Diadakan penelitian katanya karena ada mengandung cacing pita, mengandung ini dan itu. Akhirnya keharaman itu tidak dikaitkan dengan alasan itu. Saya pernah baca satu tulisan, bisa jadi babi yang ada di barat itu jauh lebih steril dan lebih sehat daripada ayam yang ada di tempat kita, karena sudah itunya dibersihkan betul dan sudah sehat, sudah higienis. Berarti apakah kemudian hilang keharamannya? Ya tetap, itu salah satu hikmahnya saja. Tapi haramnya tetap haram walaupun alasannya sudah tidak ada, walaupun alasannya sudah tidak ada. Contoh yang lain, misalkan minum minuman keras, itu alasannya memabukkan. Orangnya sudah terbiasa, bisa jadi dia tidak mabuk. Apa kemudian hukum haramnya hilang? Enggak. Gitu. Jadi tadi itu kan hanya hikmahnya saja. Kenapa kok tidak boleh bernafas, tidak boleh niup itu begini dan begitu? Itu salah satu hikmahnya, alasannya begini dan begini. Cuma apa salahnya ketika kita langsung niru walaupun alasannya itu tetap sudah tidak ada? Gitu loh. Jadi ya sabar dulu. Makanya ya harus disetting. Oh saya keburu-buru mau ini. Ya kan bisa disetting sebelumnya itu di nasinya diangkat itu berapa menit sebelumnya kan bisa. Sangat gampang sekali. Tapi kalau dari segi dohirnya memang tidak masuk bagian itu. Jadi paling aman ya yaitu pakai kipas itu. Pakai kipas. Tapi kalau pengen lebih hati-hati lagi tidak usah. Ditunggu saja. Itu pilihan saja. Opsi kedua itu pakai kipas, tapi jangan ditiup. Opsi kedua pakai kipas, tapi opsi pertama ditunggu tidak ditiup. Opsi kedua
pakai kipas, tidak ditiup dengan mulut gitu. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada? Wallahu a'lam bishawab.